Bapak dan teman-teman, apakah udah kelihatan share screen-nya? Sudah, kalau saya sudah sangat jelas in slide-nya. Sudah, Ki. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi mengenai sistem endokrin bagian pertama. Anggota dari kelompok 3B, saya sendiri Kirana, rekan saya Diah Mayanti dan Cynthia Rahmadani. Adapun subtopik sistem endokrin bagian 1 yang akan dipaparkan pada kali ini, yang pertama ada karakter sistem endokrin, yang kedua perkusor dan biosintesis hormon, yang ketiga mekanisme kerja hormon, dan yang keempat manifestasi kerja hormon. Baiklah, yang pertama submateri mengenai karakter sistem endokrin. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk ke materi ini, kita harus mengetahui dulu apa itu sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini merupakan sistem kontrol kelenjar tanpa saluran, di mana sistem endokrin ini tidak punya jalur khusus atau jalur spesifik, maka sistem endokrin ini menumpang melalui pembuluh darah. Adapun untuk secara umum, fungsi dari sistem endokrin ini adalah meregulasi nutrien, karena banyak hormon yang digunakan pada sistem ini, yaitu untuk pengaturan metabolisme nutrien, kemudian air dan elektrolit. Yang kedua, terlibat dalam adaptasi tubuh terhadap situasi lingkungan untuk menjaga homeostasis di dalam tubuh. Yang ketiga, sebagai kontrol reproduksi. Yang keempat, regulasi produksi sel darah merah. Dan yang terakhir, bekerja sama dengan sistem saraf, mengontrol sistem kardiovaskuler dan sistem pencernaan. Baiklah, materi ini akan saya sampaikan sendiri mengenai karakter sistem endokrin. Nah, sistem endokrin terdiri dari sekelompok organ yang fungsi utamanya untuk menghasilkan dan melepaskan hormon-hormon secara langsung ke dalam aliran darah, karena kelenjarnya tidak memiliki saluran spesifik. Di mana yang sudah saya jelaskan tadi, dalam pengertian sistem endokrin, bahwasanya sistem endokrin itu tidak memiliki jalur khusus atau jalur spesifik, maka dari itu dia hanya menumpang ke pembuluh darah. Lanjut, peranan hormon yaitu sebagai pembawa pesan kimiawi untuk mengkoordinasikan kegiatan berbagai organ tubuh agar proses-proses fisiologi dapat berjalan. Lalu, sistem endokrin bersama dengan sistem saraf berasosiasi membentuk sistem koordinasi pada hewan. Ada dua perbedaan antara sistem endokrin dengan sistem saraf sesuai dengan cara kerjanya. Yang pertama, itu sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini bekerja dengan mendistribusikan sinyal kimia, sedangkan sistem saraf itu dengan sinyal-sinyal elektrik. Yang kedua, perbedaannya, sistem endokrin memiliki waktu respon yang lebih lambat dibandingkan dengan sistem saraf yang kerjanya berlangsung singkat 2-3 milisekund. Namun, di sini walaupun berbeda antara sistem endokrin dan sistem saraf, kedua sistem ini saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan antara sistem endokrin dan sistem saraf, yaitu keberlangsungan proses fisiologi. Di sini, hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin berbeda dengan substansi kimiawi lainnya yang dihasilkan oleh tubuh. Ciri-ciri spesifik hormon sebagai berikut. Yang pertama,
Hormon diproduksi dan disekresikan ke dalam darah oleh kelenjar endokrin dalam jumlah sangat sedikit dibandingkan enzim dan biomolekuler lain. Yang kedua, hormon diangkut oleh darah menuju sel atau jaringan target. Yang ketiga, hormon mengadakan interaksi dengan reseptor yang terdapat pada sel target. Yang keempat, mempunyai kemampuan untuk mengaktifkan enzim khusus dalam aksinya. Dan yang kelima, hormon tidak hanya mempunyai satu target saja, tetapi dapat juga mempengaruhi beberapa sel target. Nah, di sini terdapat skema umum translokasi hormon dalam darah. Dapat kita lihat di gambar. Nah, di sini hormon itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini merupakan kelenjar yang tidak punya saluran hingga masuk ke aliran darah. Nah, di sini aliran darah ini akan mengikuti peredaran darah ke seluruh tubuh. Apabila hormon telah sampai pada suatu organ target yang di sini, nah, maka hormon akan merangsang terjadinya perubahan. Lalu hormon yang masuk tadi akan mengikat protein reseptor pada permukaan sel dan mengirimkan sinyal. Lalu, untuk menentukan suatu struktur spesifik pada tubuh hewan yang memiliki fungsi endokrin atau tidaknya itu sangat susah. Jadi di sini ada cara untuk mengidentifikasi kelenjar endokrin. Yang pertama, mengidentifikasi efek akibat pengangkatan suatu jaringan yang diduga kelenjar endokrin. Di mana di sini jika terjadi gejala-gejala defisiensi setelah pengangkatan, maka dapat dinyatakan bahwa jaringan atau organ tersebut adalah kelenjar endokrin. Sebagai contohnya, misal jika jaringan dicurigai menghasilkan substansi yang menjaga tingkat natrium dalam cairan tubuh, maka pengangkatan jaringan tersebut akan mengganggu kesetimbangan kadar natrium. Yang kedua, mengidentifikasi efek reimplantasi dari jaringan atau organ yang diduga kelenjar endokrin. Nah, di sini kebalikan dari yang pertama, yaitu kebalikan dari pengangkatan yang pertama. Jika dilakukan reimplantasi ke tubuh hewan, maka suatu kelenjar endokrin akan menimbulkan pemulihan atau pencegahan defisiensi suatu senyawa yang diregulasinya. Yang ketiga, mengidentifikasi efek pemberian ekstrak jaringan yang diduga kelenjar endokrin. Di sini, jika ekstrak dari jaringan tersebut dapat menimbulkan manifestasi fisiologi berupa pencegahan atau kebalikan dari gejala defisiensi, maka organ tersebut adalah kelenjar endokrin. Dan yang keempat, memurnikan senyawa yang diduga sebagai hormon. Selanjutnya, materi prekursor dan biosintesis hormon akan disampaikan oleh Dea Dafmayanti. Kepada Dea, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu prekursor dan biosintesis hormon. Next, moderator. Berdasarkan prekursor atau bahan dasarnya, hormon secara umum dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu hormon protein dan hormon steroid, yaitu bahan dasar dari kolesterol. Akan tetapi secara lebih spesifik, hormon-hormon yang disekresikan oleh kelenjar endokrin terdiri atas 4, yaitu yang pertama polipeptida, yaitu hormon yang tersusun atas rantai asam amino yang lebih pendek dari 100 asam amino. Contohnya seperti insulin, nespatin 1, elabela, dan arginin vasopressin. Ini menunjukkan kelompok hormon yang paling banyak jenisnya di dalam tubuh. Yang kedua, glikoprotein. Merupakan hormon yang tersusun oleh polipeptida dengan rantai asam amino lebih dari 100 asam amino yang berikatan dengan karbohidrat. Contohnya seperti FSH dan LH. Yang ketiga, amin, yaitu hormon yang merupakan turunan dari asam amino tirosin dan triptofan.
Contohnya adalah hormon yang disekresikan oleh medula adrenal, tiroid, dan kelenjar pineal. Yang keempat, steroid, yaitu hormon yang tersusun atas senyawa lemak turunan kolesterol. Contoh steroid ini yaitu hormon seks seperti testosteron, estrogen, progesteron, kortisol, dan estradiol. Dengan prekursor yang berbeda-beda, maka proses biosintesis hormon juga berbeda satu sama lain. Hormon berbahan dasar polipeptida dan glikoprotein disintesis melalui jalur biosintesis protein yang melibatkan transkripsi gen pengkodenya. Translasinya menjadi protein dan proses perakitan menjadi hormon. Berikut ini adalah bagian dari tahapan biosintesis hormon protein. Prosesnya yaitu ketika ada faktor pemicu, maka gen pengkode protein untuk suatu hormon akan teraktivasi untuk kemudian ditranskripsi menjadi mRNA di nukleus. mRNA spesifik pengkode protein tersebut kemudian akan ditranslokasi keluar nukleus menuju ribosom, di mana akan terjadi proses translasi menjadi protein dalam bentuk awal dari hormon yang disebut dengan pre-prohormon. Pre-prohormon selanjutnya akan diproses menjadi prohormon di retikulum endoplasma melalui serangkaian modifikasi pasca translasi. Prohormon kemudian ditranslokasi ke badan Golgi untuk dikemas menjadi vesikel-vesikel sekretoris. Di dalam vesikula tersebut, prohormon akan dimodifikasi oleh enzim proteolitik untuk menjadi hormon yang sempurna dan fungsional. Hormon fungsional akan tetap disimpan dalam vesikula sekretori sampai waktunya dibutuhkan untuk dieksositosis hingga dapat bekerja. Berbeda dengan hormon protein, next, moderator. Berbeda dengan hormon protein, biosintesis hormon steroid secara prinsip merupakan rangkaian modifikasi enzimatis terhadap kolesterol. Rangkaian modifikasi tersebut meliputi pemotongan atau penambahan rantai samping, hidroksilasi, dan aromatisasi dari inti steroid. Berikut adalah tahapan biosintesis hormon steroid. Proses biosintesis hormon steroid terjadi di korteks adrenal. Kolesterol akan dimodifikasi menjadi prenenolon dengan bantuan enzim kolesterol desmolase. Selanjutnya, pregnenolon dapat diubah menjadi dehidroepiandrosteron atau DHEA atau progesteron dengan bantuan katalisasi oleh dua enzim yang berbeda. Progesteron juga dapat dimodifikasi menjadi kortikosteron dan aldosteron dengan bantuan dua enzim yang berbeda. Dengan demikian, dalam proses biosintesis hormon steroid, faktor keberadaan enzim sangat menentukan. Inhibisi atau oversekresi dari enzim-enzim yang terlibat dalam jalur biosintesis akan berdampak nyata terhadap kekacauan proses pembentukan hormon akhir. Perlu pula diingat bahwa karena enzim-enzim tersebut dikodekan oleh gen spesifik yang berbeda, maka kenormalan ekspresi dari gen-gen pengkode enzim tersebut menjadi kunci keberlangsungan produksi hormon steroid yang fungsional dan memadai. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Dea. Selanjutnya, materi mengenai mekanisme kerja hormon akan disampaikan oleh Cynthia. Kepada Cynthia, disilakan. Baiklah, terima kasih pada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme kerja hormon itu sendiri. Next. Next, moderator. Di sini terdapat beberapa pola kerja hormon. Yang pertama yaitu pola kerja hormon endokrin, di mana sel target yang terletak jauh dari kelenjar penghasil atau hormon penghasil, sehingga membutuhkan alat transport untuk menuju sel target yang merupakan alat transport tersebut berupa darah. Selanjutnya yaitu pola kerja hormon autokrin, di mana bekerja pada sel yang mensintesis hormon itu sendiri. Contohnya yaitu faktor pertumbuhan seperti insulin. Yang ketiga yaitu pola kerja hormon parakrin,
di mana hormon yang merupakan sel target bekerja pada sel-sel di sekitarnya yang berdekatan. Selanjutnya, pola kerja hormon parakrin yang dimediasi. Pola kerja hormon ini saat ditranslokasikan ke sel target memerlukan penghubung yang berupa protein. Next, moderator. Selanjutnya, mekanisme kerja hormon dengan reseptor membran sel. Pertama, yaitu mengaktifkan protein G oleh kompleks reseptor dan hormon yang akan menyebabkan fosforilasi dari GDP menjadi GTP atau guanosin trifosfat. Selanjutnya, terjadi perubahan konformasi pada G protein dan sebagai akibatnya G protein akan terpisah menjadi subunit penyusunnya. Subunit yang memiliki ikatan masing-masingnya dengan GTP akan mengaktifasikan enzim yang ada di membran, yaitu enzim adenylyl siklase. GTP akhirnya kembali diubah menjadi GDP oleh aktivitas GTP dari G protein dan sebagai akibat G protein kembali ke konformasi awal. Pada proses ini membutuhkan waktu beberapa detik sehingga menyebabkan aktivasi molekul adenylyl silase dalam jumlah yang banyak, yang dapat menyebabkan lepasnya fosfat dari ATP sehingga ATP berubah menjadi KEM atau silik adenosin monofosfat. Next, moderator. Terdapat pula kerja hormon protein dan kelompok peptida lainnya, yaitu di mana pada pesan pertama hormon non-steroid diantarkan oleh protein yang bergabung dengan enzim sehingga menyebabkan ATP berubah jadi KEM pada pesan yang kedua. Selanjutnya terjadi kerusakan glikogen dan hormon menuju plasma membran sel target. Next. Berikutnya yaitu mekanisme kerja hormon yang memiliki reseptor sitosilik atau di sitoplasma dan inti sel nukleoreseptor. Yang pertama, hormon steroid masuk ke sitoplasma dan inti sel. Dan selanjutnya berkombinasi dengan reseptor spesifik yang membentuk kompleks hormon dan reseptor. Kompleks hormon dan reseptor teraktivasi sangat afinitif terhadap DNA. Kompleks tersebut akan masuk ke nukleus dan berkombinasi dengan reseptor yang berasosiasi dengan DNA, sehingga akan menginisiasi perubahan pada transkripsi DNA. Posisi spesifik dari reseptor di DNA belum diketahui secara pasti, tetapi dapat diduga reseptor tersebut berada pada daerah yang disebut wilayah promotor atau promotor region. Melalui ikatan tersebut pada DNA, maka kerjanya sangat memungkinkan untuk merubah gen-gen tersebut menjadi aktif atau non-aktif. Baiklah, kembali ke moderator. Terima kasih kepada Cynthia. Materi selanjutnya tentang manifestasi kerja hormon yang akan saya sampaikan sendiri. Manifestasi kerja hormon yaitu suatu hormon akan menimbulkan manifestasi fisiologi tertentu pada skala seluler kepada sel tempat kerjanya ketika hormon telah sampai di sel target dan berinteraksi dengan reseptornya. Hormon-hormon yang memiliki reseptor di membran sel target dapat memicu respon fisiologi yang lebih cepat daripada hormon yang memiliki reseptor di nukleus. Mengapa bisa demikian? Yang pertama itu hormon dengan reseptor nukleus. Mutlak akan membutuhkan serangkaian aktivasi ekspresi gen hingga menghasilkan produk protein dengan waktu lebih lama. Sedangkan ketika hormon berinteraksi dengan reseptor di membran sel target, maka seketika juga akan terjadi perubahan pada sel targetnya. Nah, di sini mengenai manifestasi kerja hormon dapat bersifat langsung dan tidak langsung. Secara garis besar, beberapa manifestasi fisiologi penting dari aksi hormon adalah sebagai berikut. Yang pertama, manifestasi kinetik, menyebabkan terjadinya kontraksi otot atau epinefrin, migrasi pigmen kulit,
atau melatonin, sekresi kelenjar eksokrin, gastrin dan sekretin, dan sekresi kelenjar endokrin, ACTH, TSH, dan LH. Yang kedua, manifestasi metabolik itu menyebabkan terjadinya aksi metabolik seperti peningkatan laju respirasi, metabolisme protein, keseimbangan ion dan air, keseimbangan kalsium dan fosfor, dan peningkatan selera makan. Yang ketiga, manifestasi morfogenetik, memicu terjadinya proses pertumbuhan dan perkembangan, misalnya organogenesis jantung, pertumbuhan molting, dan metamorfosis. Dan yang keempat, manifestasi perilaku, itu memicu proses aktivasi kompleks saraf, sensitivitas terhadap rangsang khusus. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Dikembalikan kepada forum. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau memberi saran? Dipersilakan. Baik, saya tanggapi. Kedengaran suara saya ya. Jadi karena kita juga untuk mempertimbangkan efisiensi, jadi untuk sesi 1 ini kita presentasi dulu kelompok 3 dan kemudian dilanjutkan kelompok 4. Setelah itu nanti baru kita diskusi gabungan gitu ya. Jadi kita persilakan selanjutnya adalah kelompok 4 untuk berpresentasi. Untuk Kirana dan kawan-kawan silakan stop share screen-nya sehingga kelompok 4 bisa men-share slide presentasinya gitu ya. Dan melanjutkan pembahasan tentang sistem endokrin ini. Silakan diinikan kena oke. Siapa yang akan menjadi operator dari slide-nya dari kelompok 4 itu silakan men-share screen-nya. Jadi sembari menunggu kelompok 4 menyiapkan screen-nya, kita tadi sudah melihat pemaparan beberapa konsep dasar tentang hormon ini, bahwa jelas terlihat bahwa hormon itu diproduksi oleh kelenjar spesifik, yang kelenjar itu tidak memiliki saluran. Sehingga untuk supaya produk kelenjar ini berupa hormon ini bisa diedarkan, dia harus diserahkan ke darah gitu ya. Silakan siapa yang akan jadi operator? Elia, Dimas, atau Fadila? Kebetulan Kirana, Pak. Oke. Iya, Pak. Biar lebih ini gitu ya, lebih lancar ininya. Baik, silakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak dan rekan-rekan, perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yang dimana kelompok 4 terdiri dari yaitu yang pertama Fadila Hefzi, yang kedua Elia Roza, yang ketiga saya sendiri Dimas Surya Pratama. Next. Nah, pada kali ini kami akan menjelaskan tentang subtopik. Yang pertama itu regulasi kerja hormon, itu sistem umpan balik atau feedback negatif, positif, dan forward hormon. Yang kedua yaitu interaksi hormon dengan sistem saraf pada vertebrata. Dan yang ketiga yaitu sistem endokrin pada invertebrata. Next. Baiklah, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Fadila Hefzi. Pada Fadila Hefzi dipersilahkan. Baiklah, Bapak dan rekan-rekan. Pertama, saya akan menyampaikan materi mengenai regulasi kerja hormon. Konsentrasi hormon yang telah disekresikan oleh kelenjar endokrin akan menuju sel targetnya. Untuk itu, perlu diregulasikan sedemikian rupa sehingga proses fisiologis yang berjalan sebagai manifestasi kerja hormon tersebut berada dalam status homeostasis atau dalam keadaan stabil dan konstan. Apabila suatu hormon kadarnya berlebih di dalam tubuh atau disebut juga hipersekresi, maka akan berdampak pada aktivasi kerja atau terjadinya penghambatan berlebih terhadap kinerja sel-sel target yang menjadi sasarannya.
Sedangkan apabila kadarnya kurang atau terjadi defisiensi, maka kinerja hormon di sel target juga akan menurun drastis, bahkan tidak ada sama sekali. Hipersekresi dan hiposekresi ini dapat menyebabkan gangguan tubuh yang membahayakan. Untuk meregulasi produksi hormon, tubuh kita memiliki dua sistem umpan balik, yaitu umpan balik negatif dan umpan balik positif. Next. Pada umpan balik negatif atau negative feedback, ketika suatu hormon disekresikan oleh suatu kelenjar endokrin, hormon tersebut akan berinteraksi dengan sel targetnya untuk menghasilkan efek fisiologis. Selanjutnya, efek fisiologis yang muncul tersebut akan berperan sebagai stimulus baru yang disebut dengan stimulus tingkat 2. Di mana stimulus tingkat 2 ini akan memberikan efek inhibisi atau penghambatan terhadap produksi hormon. Oleh karena itu, kelenjar yang tadinya mensekresikan hormon akan ditekan aktivitasnya, sehingga kadar hormon yang beredar tidak berlebihan. Pada umpan balik positif atau positive feedback, efek fisiologis yang muncul akan memacu produksi suatu hormon lebih banyak lagi pada kelenjar endokrin penghasilnya, atau terjadinya peningkatan sekresi pada kelenjar endokrin. Next, please. Pada slide dapat kita lihat skema regulasi hormonal dengan sistem umpan balik. Di mana pertama adanya stimulus atau rangsangan spesifik yang menstimulasi kelenjar endokrin untuk memproduksi hormon. Untuk meregulasi produksi hormon ada dua sistem umpan balik, yaitu negatif dan positif. Umpan balik negatif akan menekan produksi hormon, sedangkan umpan balik positif akan memacu produksi hormon. Hormon yang telah disekresikan oleh kelenjar endokrin akan berinteraksi dengan reseptor yang ada pada sel target, sehingga muncul efek fisiologis yang berperan menjadi stimulus baru. Next, please. Selanjutnya, contoh sistem umpan balik negatif adalah ketika terjadi stres. Stres merupakan bentuk stimulus spesifik yang akan menginduksi hipotalamus untuk mensekresikan hormon CRH. Hormon CRH ini akan bekerja di sel-sel targetnya, yaitu di pituitari anterior, sehingga kelenjar ini akan terinduksi untuk menghasilkan hormon ACTH. ACTH akan bekerja di adrenal untuk menstimulasi kelenjar adrenal menghasilkan hormon kortisol. Hormon kortisol ini memiliki efek metabolik, diantaranya yaitu peningkatan laju pemecahan glikogen menjadi glukosa dan laju respirasi seluler. Kadar hormon kortisol yang tinggi di dalam darah dapat menghambat kerja dari kelenjar pituitari anterior dan hipotalamus. Penghambatan ini akan menyebabkan turunnya kadar CRA dan ACTH. Akibat turunnya CRA dan ACTH ini, maka adrenal akan mengalami penurunan kinerja dalam memproduksi hormon kortisol, atau bisa dikatakan sekresi hormon kortisol ditekan produksinya. Yang pada akhirnya, kadar kortisol yang tadinya tinggi di dalam darah akan menurun sehingga kembali normal. Next, please. Jika stres berlangsung lama, maka sistem umpan balik negatif ini akan berbalik menjadi umpan balik positif. Hal ini dikarenakan paparan kortisol yang tinggi terus-menerus akan menyebabkan penurunan sensitivitas reseptornya di kelenjar pituitari dan hipotalamus. Akibatnya, CRA dan ACTH akan terus diproduksi meskipun kortisol tinggi. Produksi CRA dan ACTH yang terus-menerus akan memacu adrenal untuk meningkatkan produksi kortisol yang lebih banyak. Pada gambar di samping dapat kita lihat mekanisme umpan balik negatif yang berlangsung akibat stimulus stres. Stres akan menginduksi hipotalamus untuk memproduksi hormon CRA. Selanjutnya, CRA akan bekerja di pituitari anterior yang merupakan sel targetnya, sehingga menginduksi lobus
pituitary interior tersebut untuk memproduksi ACTH. Selanjutnya, ACTH bekerja di adrenal untuk menstimulasi hormon kortisol. Untuk penjelasan selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah. Selanjutnya, interaksi hormon dengan sistem saraf pada vertebrata akan saya jelaskan sendiri. Otak merupakan salah satu organ yang menjadi tempat kerja targeting site dari hormon. Pada berbagai area pada otak ditemukan banyak reseptor hormon yang memediasi aksi kerja berbagai jenis hormon, baik hormon yang diproduksi oleh kelenjar neuroendokrin atau hipotalamus maupun kelenjar endokrin atau endokrin perifer. Nah, contohnya yaitu yang pertama, reseptor insulin ditemukan di hipotalamus, korteks cerebrum atau otak besar, dan area lainnya di otak. Yang kedua yaitu reseptor testosteron ditemukan di beberapa area otak yang memediasi aksi hormon steroid untuk berinteraksi dengan saraf yang berkaitan dengan perilaku maskulinitas. Next. Nah, selanjutnya itu pada vertebrata, hipotalamus berperan penting dalam pengintegrasian sistem endokrin dan sistem saraf. Hipotalamus menerima informasi dari saraf-saraf di seluruh tubuh dan dari bagian-bagian dari otak lainnya. Sebagai respon, hipotalamus memicu persinyalan endokrin yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Pada banyak vertebrata, misalnya sinyal-sinyal dari saraf dari otak meneruskan informasi sensoris ke hipotalamus tentang perubahan musim dan ketersediaan pasangan kawin. Hipotalamus lalu meregulasi pelepasan hormon reproduksi yang dibutuhkan untuk berkembang biak. Next. Selanjutnya itu sinyal-sinyal hipotalamus bergerak menuju kelenjar pituitari, yaitu suatu kelenjar yang terletak di dasar hipotalamus yang berukuran dan berbentuk seperti kacang koro. Pituitari memiliki bagian atau lobus, yaitu pituitari anterior dan pituitari posterior. Pituitari anterior atau adenohipofisis itu berkembang dari lipatan jaringan di langit-langit mulut embrionik. Jaringan ini tumbuh ke atas menuju ke otak dan akhirnya berhubungan dengan mulut. Selanjutnya itu pituitari posterior atau neurohipofisis. Perluasan hipotalamus yang tumbuh ke bawah menuju ke mulut selama perkembangan embrionik. Next ya. Selanjutnya itu sistem endokrin dan sistem saraf saling bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan. Beberapa neuron sel saraf akan melepaskan neurotransmitter pada sinapsisnya lalu digunakan untuk fungsi endokrin. Pada sistem neuroendokrin atau neurosektori, neuron dikhususkan untuk sintesis, penyimpanan, dan pelepasan neurohormon. Nah, neurohormon dilepaskan ke sinapsis sampai ke dalam sirkulasi selama perjalanan ke organ target. Pada mamalia, misalnya ginjal sekresi air yang dikontrol oleh sekresi hormon antidiuretik atau ADH yang dihasilkan dari neuron sel tubuh yang terletak pada bagian hipotalamus, otak, dan akson menyampaikan ke kelenjar pituitari posterior. Di sana hormon-hormon itu disimpan dan dilepaskan saat diperlukan. Next year. Nah, selanjutnya itu sistem endokrin pada invertebrata. Yang pertama itu coelenterata. Pada coelenterata, seluruh sistem saraf bekerja sebagai sistem neurosekresi. Yang dimana contohnya itu Hydra sp dan Aurelia aurita. Hydra mempunyai sejumlah sel yang dapat menghasilkan senyawa kimia yang berperan dalam proses reproduksi, pertumbuhan, dan regenerasi. Nah, apabila kepala Hydra dipotong, sisa tubuhnya akan mengeluarkan molekul peptide yang disebut dengan aktivator kepala.
Zat tersebut akan menyebabkan sisa tubuh hidra dapat membentuk mulut dan tentakel dan selanjutnya membentuk daerah kepala. Pada ubur-ubur syaraf, cincin sirkum oral dengan serabut radialnya mempunyai sel-sel neurosekresi. Next year. Nah, selanjutnya pada Platelmintes. Pada cacing pipih, sel-sel neurosekresi terdapat pada ganglion otak. Nah, memiliki kesamaan dengan colentrata, di mana substansi yang ditemukan pada cacing pipih terlihat dalam proses regenerasi. Nah, selanjutnya hormon-hormon terlibat dalam regulasi osmotik dan ionik seperti pada proses reproduksi. Next year. Nah, penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Elia Roza. Kepada Elia Roza dipersilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, Bapak dan rekan-rekan, di sini saya akan melanjutkan mengenai sistem endokrin pada invertebrata, yaitu yang pertama yaitu kelompok nematoda, di mana peran kontrol neuroendokrin pada nematoda ini terdapat pada kelompok yang bersifat parasit. Seperti banyak organisme parasit yang memiliki tahap yang berbeda pada siklus hidupnya dan sering melengkapi siklus hidupnya pada host dan yang berbeda pula. Oleh karena itu, perubahan perkembangan dari nematoda ini harus beriringan dengan gerakan nematoda untuk sebuah lingkungan dan inang yang baru. Nematoda ini memiliki sistem neuroendokrin yang diasosiasikan dengan sistem saraf pada ganglia yang terdapat di bagian kepala dan beberapa tali saraf yang melewati sepanjang tubuhnya. Next, nah. Nah, selanjutnya yaitu ada Annelida. Pada kelompok Polychaeta, Oligochaeta, dan Hirudine ini memperlihatkan tingkat kemajuan pada proses pembentukan kepala, di mana otaknya ini telah memperlihatkan sejumlah besar neuron neurosekretoris yang memiliki sistem sirkulasi yang berkembang dengan baik. Sistem endokrin pada hewan-hewan ini diasosiasikan dengan beberapa aktivitas seperti pertumbuhan, perkembangan, regenerasi, dan perkembangan sistem reproduksi. Nah, contohnya pada tahap metamorfosis cacing Polychaeta dewasa dapat mengalami epitoki. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud dengan epitoki ini? Epitoki ini yaitu perubahan sejumlah ruas tubuh menjadi struktur reproduktif. Epitoki ini dikendalikan oleh sistem neuroendokrin. Hormon yang dilepas akan menghambat epitoki, sehingga epitoki ini akan berlangsung ketika kadar hormon tersebut sangat rendah. Next, selanjutnya yaitu ada kelompok dari moluska. Sejumlah besar dari neuroendokrin di ganglion yang merupakan sistem saraf pusat pada moluska, khususnya pada siput. Selain itu, terdapat kelenjar-kelenjar endokrin, umumnya yang mendukung kelenjar neuron endokrin. Kelenjar tersebut mensekresikan struktur seperti protein. Banyak informasi mengenai endokrin pada moluska berasal dari studi tentang sistem reproduksinya. Beberapa substansi hormon telah diidentifikasi, misalnya hormon yang menstimulasi pelepasan telur dari jaringan gonad dan peletakannya. Contohnya pada Cephalopoda, reproduksi juga di bawah kontrol kelenjar endokrin. Kelenjar optik sangat penting untuk mensekresikan beberapa hormon yang dibutuhkan untuk perkembangan sperma dan telur. Next, nah. Selanjutnya yaitu ada kelompok dari krustase, di mana pada krustase ini sistem kontrol neuroendokrin
Ini merupakan sistem kontrol yang utama. Kisaran fungsi-fungsi fisiologi yang dikontrol oleh hormon sangat beragam, yang terdiri atas regulasi osmotik dan ionik, regulasi jantung, komposisi darah, pertumbuhan, dan molting. Kontrol neuron endokrin berkembang dengan baik pada Malacostraca atau kelompok kepiting, lobster, dan udang. Sel-sel neuron endokrin dari krustase ini terdapat pada 3 bagian utama, yaitu yang pertama, kompleks kelenjar sinus atau kompleks organ X kelenjar sinus. Ini berfungsi menerima akson-akson neuroendokrin dari ganglia kepala dan lobus optik yang berada di bagian pangkal mata. Yang kedua ada organ poskomisural berfungsi sebagai untuk menerima akson-akson dari otak yang berakil di bagian pangkal esofagus. Yang ketiga yaitu ada organ perikardial yang berfungsi untuk menerima akson dari ganglia toraks dan terdapat di area dekat proksimal jantung. Next, nah. Nah, selanjutnya itu ada kelenjar endokrin lainnya, yaitu organ Y, yang merupakan sepasang kelenjar yang terletak di bagian torak hewan di segmen antene. Kemudian ada sekresi kelenjar Y, penting dalam proses pergantian kulit. Kelenjar mandibular yang terletak di kelenjar Y juga memiliki fungsi endokrin. Ada juga struktur endokrin yang berasosiasi dengan organ reproduksi. Contohnya kelenjar androgen yang diduga kuat berhubungan dengan perkembangan testis dan reproduksi sperma. Pada gambar dapat kita lihat bahwa terdapat organ Y. Organ Y ini terletak di bagian toraks, di bagian segmen antenanya. Kemudian ada juga organ perikardial seperti yang sudah dijelaskan tadi, kelenjar androgenik, bumbung saraf, ovari, kemudian ada organ postakomisural. Next, Kirana. Nah, selanjutnya yaitu ada insekta. Ada 3 kelompok utama dari sel-sel neuroendokrin pada sistem saraf serangga. Yang pertama itu sel-sel neurosektori median. Ini berfungsi untuk mengirimkan akson-akson menuju ke sepasang korpora kardiak yang menjadi tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Kemudian ada kelompok sel-sel neurosekretoria lateral, itu berfungsi untuk mengirimkan akson-aksonnya menuju ke korpora kardiaka. Kemudian ada sel-sel neurosekretory subesofageal berfungsi untuk mengirimkan akson-aksonnya menuju ke korpa alata. Nah, di sini pada gambar ini dapat dilihat ada sel neurosekretory median yang berfungsi tadinya yang dijelaskan untuk mengirimkan akson-akson ke sepasang korpora kardiak. Nah, di bagian bawahnya ada korpora kardiaka yang berfungsi untuk tempat penyimpanan dan pelepasan neurohormon. Kemudian ada juga sel neurosektoria lateral, ini berfungsi untuk mengirimkan akson-akson menuju ke korpora radiaka. Kemudian untuk di gambar juga terdapat korpora alata, ini itu berfungsi sebagai tempat tempat penyimpanan dan pelepasan dari neurosektoria subesofageal. Next, Rana. Nah, selanjutnya hormon-hormon yang dimiliki serangga. Yang pertama itu ada hormon juvenil. Hormon ini dihasilkan di korpora alata, belakang otak, yang mempertahankan fase larva
atau molting larva dari fase ke fase, menginduksi perkembangan larva yang lebih besar dari segi ukuran, kemudian efeknya signifikan terhadap hormon ekdison. Jika hormon ini tinggi, maka ekdison hanya memicu molting larva. Sedangkan jika rendah, maka ekdison akan memicu pembentukan pupa. Dan jika hormon ini tidak ada, maka terjadi pembentukan imago lebih cepat. Kemudian yang keduanya ada hormon protorasiotropik atau PTTH. Ini dibutuhkan selama pembentukan pupa dan molting. Dihasilkan oleh dua pasang massa sel di bagian otak larva. Fungsi spesifik hormon ini adalah untuk memacu kelenjar protorak untuk menghasilkan hormonnya. Yang ketiga yaitu ada hormon ekdison. Hormon ini dihasilkan di kelenjar protorik di torak dan kerjanya mempengaruhi proses molting dari larva hingga dewasa. Next, Kirana. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada terlihat hormon bagi bagian satu itu hormon protarasiotropik atau PTTH yang dijelaskan dia ini berfungsi selama proses pembentukan pupa dan molting. Dia ini dihasilkan dari dua pasang massa sel di bagian otak. Dan fungsinya ini sendiri berfungsi untuk spesifik hormon yang memacu protorak untuk menghasilkan hormonnya. Dan di bagian kedua itu ada ekdison. Ekdison ini dihasilkan oleh protorik di torak dan kerjanya akan mempengaruhi molting dari larva hingga dewasa. Kemudian pada gambar juga terlihat adanya hormon juvenil. Hormon juvenil ini seperti yang telah dijelaskan tadi, apabila hormon ini tinggi, maka ekdison hanya memicu molting larva. Dan sedangkan jika rendah, maka ekdison ini akan memicu pembentukan pupa. Dan sedangkan jika tidak ada, dia itu akan terjadi pembentukan imago lebih cepat. Mungkin sekian dari saya, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih Pak Dahlia. Nah, mungkin sekian dulu presentasi dari kelompok 4. Kalau ada pertanyaan atau saran, mungkin dipertanyakan. Ya, baik. Saya ambil alih, Bima. Terima kasih kepada kelompok 3 dan 4 yang tadi telah memaparkan step by step bagaimana mulai dari karakteristik dari hormon yang membedakannya dengan enzim atau molekul-molekul lainnya, kemudian bagaimana hormon ini diproduksi melalui jalur biosintesis, gitu ya. Kita lihat tadi ada perbedaan antara jalur biosintesis dari hormon-hormon yang bahan dasarnya protein dengan hormon yang bahan dasarnya lemak atau steroid. Jadi kita melihat ada kolesterol tadi, untuk kelompok steroid itu bahan dasarnya adalah kolesterol. Nah, di sana tadi kelompok 1 sudah menjelaskan bahwa untuk hormon-hormon yang bahan dasarnya kolesterol itu sebenarnya prosesnya kurang lebih adalah mengutak-atik kolesterol. Jadi dengan berbagai macam enzim di setiap stepnya, jadi tergantung kepada enzim apa yang mengkatalis reaksi perubahan tersebut, dan itu akan menentukan apakah dia misalnya akan membentuk testosteron, estrogen, kemudian endosteron, DHA, gitu ya. Jadi berbagai macam hormon ini, untuk hormon-hormon steroid itu faktor kuncinya adalah enzim-enzim yang mengkatalis reaksi perubahan itu, gitu ya. Kalau kolesterol sendiri kan kita bisa memperoleh dari bahan makanan. Jadi kita bisa mengkonsumsi lemak, nanti juga akan dikonversi menjadi kolesterol. Atau misalnya jalur biosintesis dari tubuh kita itu juga dari protein, dari karbohidrat juga bisa dikonversi menjadi kolesterol. Jadi ketersediaan kolesterol itu sangat dibutuhkan untuk menjaga supaya hormon-hormon steroid itu tetap
dibentuk dengan baik gitu. Selain juga tadi kita lihat faktor yang ketersediaan enzimnya, di mana kalau enzimnya ini yang bermasalah, maka otomatis reaksi tidak bisa terjadi atau tidak normal, maka juga bisa menghambat produksi dari hormon-hormon steroid. Hormon steroid itu rata-rata adalah hormon yang berkaitan dengan, jadi semua hormon seks itu adalah hormon steroid. Kemudian ada beberapa jenis hormon yang dihasilkan kelenjar adrenal. Itu adalah hormon steroid, tetapi tidak semua hormon dari kelenjar adrenal gitu ya. Tapi beberapa hormon yang dihasilkan adrenal itu seperti kortisol tadi, itu dihasilkan oleh merupakan kelompok hormon yang bahan dasarnya adalah kolesterol atau lemak. Nah, sebagian besar dari hormon di tubuh kita sebenarnya berbahan dasar protein. Jadi yang lebih mendominasi adalah hormon-hormon protein. Jadi selain dari kelenjar seks dan kelenjar adrenal, dan ovarium dan adrenal, selain itu kelenjar-kelenjar yang menghasilkan hormon itu bahan dasarnya adalah bahan dasar protein. Apa saja? Misalnya dari hipotalamus, hipofisa, tiroid, paratiroid, kemudian pankreas, hati, ginjal, itu semuanya menghasilkan hormon yang bahan dasarnya adalah protein. Makanya kita lihat kelompok besar dari hormon di tubuh kita itu terdiri dari, kalau kita bikin bakwan ya tepungnya itu dari protein gitu ya. Nah, kita lihat tadi bahwa kalau bahan dasarnya dari protein itu berbeda cara meraciknya gitu kan, cara mensintesisnya. Kalau tadi bahan dasarnya lemak, itu bahan dasarnya adalah berupa lemak, kolesterol yang sudah ready di sana. Lalu kolesterol ini diutak-atik, dirubah jadi ini, rubah jadi itu, rubah jadi ini, rubah jadi itu dengan jalur yang kompleks gitu ya. Tergantung kepada enzim yang mengkatalis reaksi perubahan itu sehingga nanti dihasilkannya hormon terakhir, hormon finalnya. Tetapi kalau hormon-hormon protein kita lihat tadi dia di biosintesis itu namanya protein, kuncinya adalah bahwa setiap protein pasti memiliki gen pengkode di tentunya di kromosomnya gitu ya. Jadi dia di DNA, ada DNA yang secara spesifik mengkodekan untuk protein tersebut. Kalau kolesterol itu nggak ada gen pengkodenya gitu ya. Jadi untuk hormon yang bahan dasar kolesterol itu tidak berbasis DNA atau gen-gen pengkode yang nanti akan menjadi bahan dasar. Tapi kalau untuk hormon protein kita lihat tadi di atasnya itu, jalur proses di atasnya itu adalah bagaimana gen pengkode untuk protein itu dibangunkan gitu ya, diaktifasi gitu ya. Jadi ketika dia diaktifasi maka DNA gen yang mengkode itu di nukleus itu akan teraktivasi, maka gen itu akan ditranskripsi, akan ditranslasi di ribosom sehingga dihasilkanlah protein tadi gitu ya. Nah, protein itulah yang menjadi bahan dasar, menjadi hormonnya gitu ya. Jadi berbeda misalnya gen pengkode insulin itu berbeda dengan gen pengkode follicle stimulating hormone misalnya. Itu berbeda dengan gen pengkode untuk hormon tiroksin. Tetapi kalau kolesterol itu tidak ada gen pengkodenya. Cuman kita lihat di sini, baik pun hormon steroid maupun hormon protein itu berperan kalau di steroid itu yang lebih berperan penting kan enzim, berbagai macam enzim. Tetapi kalau di hormon protein yang berperan banyak itu adalah mekanisme transkripsi dan translasi gen. Nah, tentu sebenarnya ada juga enzimnya, tapi enzimnya tidak secara langsung mengkonversi, tapi enzimnya justru ya seperti kalian ingatlah misalnya enzim yang terlibat dalam ekspresi gen, enzim transkriptase misalnya, kemudian jadi tidak terlalu banyak enzim yang terlibat di sana. Dan kemudian di mana peranan gen dalam proses pembentukan hormon steroid adalah di gen-gen yang mengkodekan enzim. Kan dia butuh enzim nih. Jadi yang menjadi peranan kunci gen di sana adalah gen yang mengkodekan enzim. Ingat bahwa enzim itu kan bahan dasarnya protein. Setiap protein di dalam tubuh kita kalau dia fungsional jelas ada gen pengkodenya. Jadi misalnya ada orang, dia perempuan, tapi kemudian dia defisiensi estrogen, padahal perempuan kan estrogennya tinggi seharusnya. Tapi dia bisa mengalami defisiensi estrogen. Yang tinggi misalnya di dalam tubuhnya adalah testosteron. Maka dia seperti perempuan yang mengalami maskulinisasi. Nah ini
bisa dirunut biasanya. Mengapa kok dia justru seharusnya kolesterol nanti dirubah menjadi estrogen, ya, tetapi kolesterol justru menyimpang jadi testosteron seperti laki-laki. Nah ini biasanya kalau ditelusuri, mungkin ada salah satu enzim yang tadi seharusnya mengkatalis reaksi perubahannya menjadi estrogen, tetapi justru enzim itu tidak bekerja. Karena mengapa? Mungkin misalnya gennya tidak normal. Sehingga tidak ada, jalur ini akan berubah arah menjadi enzim lain yang aktif, diracik-racik menjadi testosteron. Nah, di sana kita bisa melihat bahwa sebenarnya intervensi gen atau peranan gen di sana juga, kalau hormon steroid mainnya peranannya itu di gen pengkode enzim itu. Maka kelainan genetik yang menyebabkan tidak normalnya produksi atau kinerja dari enzim yang terlibat dalam proses hormon steroid itu bisa berpengaruh kepada karakteristik outcome atau dampak dari hormon itu. Kalau dia hormon seks, ya jelas misalnya tadi seperti yang saya contohkan, pada perempuan bisa jadi perempuan yang karena enzim-enzim yang membantu perubahan kolesterol menjadi estrogen itu terganggu, sehingga jalur biosintesisnya berubah arah menjadi pembentukan kolesterol menjadi testosteron. Maka akan ada perempuan yang memiliki testosteron yang tinggi, gitu ya. Nah, karena testosteron yang tinggi, kita lihat tadi kelompok 1 sudah berbicara tentang apa sih dampak ketika hormon ini bekerja di suatu sel target, gitu ya. Kita lihat dia bisa menimbulkan efek metabolik. Jadi manifestasinya kan, jadi ada manifestasi metabolik, tentu metabolisme meningkat. Ada hormon yang kerjanya itu kalau dia mempengaruhi sel target, nanti dia akan menimbulkan kepada individu itu adalah perubahan perilaku. Salah satunya testosteron. Jadi testosteron itu dia merupakan sex driver untuk laki-laki dan juga pembentukan karakter maskulinitas. Jadi dia akan berdampak, kalau testosteron ini bisa berdampak metabolik, dia bisa memacu metabolisme, dia bisa menimbulkan manifestasinya. Jadi manifestasi tadi kan ada 4. Ada metabolik, ada kinetik, ada morfogenik, ada perilaku. Nah, kalau testosteron ini bisa beragam. Jadi metabolik dia bisa memicu. Kemudian morfogenik, kita lihat testosteron itu efeknya adalah meningkatkan massa otot. Maka kalau kita lihat mengapa laki-laki itu berat, laki-laki rata-rata lebih berat walaupun kadang-kala ukuran tubuhnya lebih kecil daripada perempuan, karena perempuan itu biasanya dia didominasi tidak dengan massa otot tapi massa adiposa. Jadi massa jaringan lemak lebih banyak pada perempuan, karena sedangkan pada laki-laki otot yang lebih banyak masanya. Mengapa biomasa otot lebih banyak? Karena itu efek morfogenik dari testosteron. Kemudian testosteron pada laki-laki jelas dia akan menstimulasi perkembangan karakteristik maskulinitas. Jadi agresif gitu ya. Itu kan ke perilaku gitu ya. Jadi kalau perempuan agresif itu mungkin testosteronnya tinggi gitu ya. Jadi akan berbeda karakteristiknya. Gitu ya. Nah, ini kita melihat gambaran-gambaran umum. Kemudian tadi kita lihat barangkali yang ingin saya sedikit share adalah tadi kelompok 1 belum terlalu memvisualisasikan tentang mekanisme kerja hormon itu. Jadi ketika suatu hormon sudah dihantarkan ke sel target, maka kalian bisa lihat slide saya atau belum? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Syukur. Kemudian, nah kita lihat bahwa ini tadi sudah dijelaskan bahwa ketika hormon dihasilkan oleh sel-sel yang menghasilkannya, maka dia akan dilepaskan ke darah. Kemudian jadi dia dari kelenjar dia akan berdifusi melintasi kapiler kita, lalu kemudian dia akan masuk ke sistem pembuluh darah. Dan dia akan diedarkan kemana-mana, dan dia hanya singgah ke tempat di mana terdapat reseptor. Jadi misalnya si laki-laki menghasilkan testosteron dari testis. Lalu testosteron ini tentu akan diserahkan ke darah untuk diedarkan. Itu kan akan dibawa kemana-mana, karena darah kan warawiri gitu ya.
Perjalanannya itu ratusan kilometer dalam 24 jam di tubuh kita. Nah, itu kan diedarkan kemana-mana. Tetapi hormon ini dia tidak sembarang singgah gitu ya. Dia hanya singgah di dalam perjalanannya bersama darah itu, dia hanya akan singgah kepada di tempat-tempat yang memang merupakan targetnya atau sel-sel targetnya. Apa yang menjadi pengkode bahwa itu tempat kerja sebenarnya? Itu adalah ada reseptornya di sana. Nah, ini menjadi karakteristik penting. Kalau ada reseptornya, maka itulah targetnya. Tapi kalau tidak ada reseptor, dia akan lewati saja. Dia tidak akan berpengaruh. Misalnya tadi testosteron, ketika dia dibawa oleh darah misalnya ke ginjal misalnya, itu tidak ada reseptornya di sel-sel ginjal, maka dia tidak bisa mempengaruhi sel ginjal. Tetapi misalnya kalau tadi dia dibawa ke otak, kita lihat tadi kelompok 2 ya memperlihatkan bahwa di otak itu ada reseptornya, maka dia bisa bekerja di sana. Jadi reseptor itu menentukan. Nah, terkait dengan reseptor, kita lihat ini tadi gitu ya. Jadi reseptor itu dia tergantung kepada jenis hormonnya, seperti yang sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tadi. Kalau hormon bahan dasarnya protein, jadi kan secara garis besar sebenarnya hormon itu ada yang protein bahan dasarnya atau prekursor itu bahasa biologinya. Prekursornya itu berupa protein atau peptida, ada prekursornya itu berupa steroid atau dari lemak. Itu kolesterol tadi. Nah, kalau dia berupa kolesterol atau berupa steroid bahan dasarnya, maka hormon tersebut jelas akan bekerja dengan cara berbeda dengan hormon yang bahan dasarnya protein. Mengapa begitu? Kita ambil logikanya begini, hormon steroid bahan dasarnya tadi lemak ya. Nah, kalau membran sel itu bahan dasarnya apa? Penyusun membran sel itu apa zat utamanya? Kalian sudah belajar di biologi sel gitu ya. Kira-kira Dani? Adila? Lipid, Pak. Ya, lipid. Lipid, Pak. Ya benar, lipid bilayer gitu ya. Jadi ketika hormon yang bahan dasarnya lemak lalu bertemu dengan membran sel tempat dia kerja itu yang dia lewati itu adalah lemak, maka dia bisa nyelonong berdifusi dengan mudah melintasi lemak karena mereka kan sepersenyawahan gitu ya. Lemak dengan lemak. Maka kita lihat bahwa hormon steroid dia bisa masuk langsung ke dalam sel, kemudian dia bisa berinteraksi langsung dengan reseptornya yang jauh berada di dalam inti sel atau di sitoplasma sel. Jadi berbeda dengan hormon protein. Kalau hormon protein ketika dia berinteraksi dengan membran, dia tidak bisa akan masuk nyelonong ke dalam menembus membran sel karena dia protein lalu ketemu lemak. Maka dia kan bukan lipofilik gitu ya. Dia tidak dicintai oleh lemak gitu. Maka lemak tidak akan izinkan dia masuk. Maka oleh sebab itu Allah itu memediasi, memodifikasi sedemikian rupa hormon peptida ini karena dia nggak bisa menyelonong masuk membran, maka reseptor atau kalau saya analogikan tadi dengan resepsionisnya atau satpamnya yang akan menerimanya dan merekognisi sinyalnya itu disediakan di permukaan membran sel target ini. Kita lihat jadi hormon peptida itu reseptornya terletak di permukaan membran. Sedangkan hormon steroid reseptornya terletak di dalam nukleus atau di dalam sitoplasma gitu ya. Nah, ini menjadi pembeda gitu ya. Tetapi ini yang menjadi unik, kita tahu hormon tiroksin. Ada tahu hormon tiroksin ini dihasilkan oleh kelenjar apa? Hormon tiroksin dari bahasanya sendiri ada tiro gitu ya. Kalau Tiroid. ya, Tiroid, Pak. jadi di kelenjar tiroid. Nah, kelenjar tiroid ini menghasilkan hormon tiroksin yang ternyata hormon tiroksin ini kan bahan dasarnya itu atau tepung pembuat bakwannya itu adalah dari asam amino tirosin. Tentu kalau seharusnya kan dia berupa peptida karena dia kan kelompok protein. Asam amino itu kan penyusun protein dan juga iodin. Jadi tiroksin itu bahan dasarnya dari iodin dicampur dengan istilahnya dicampur lah kurang lebih walaupun mekanismenya tidak sesimpel mencampur ya.
Hormon tiroksin itu bahan dasarnya asam aminotirosin dicampur dengan iodin. Yang secara purely gitu ya, dia sebenarnya seharusnya seperti hormon protein dong ketika dia mencapai tempat kerjanya. Karena kita tahu protein ketika ketemu dengan membran sel seharusnya dia tidak bisa nyelonong seperti ini. Tetapi di kenyataannya ternyata hormon tiroksin, triiodotrionin atau tetraiodothrionin T3T4 ini ketika berinteraksi dengan tempat kerja sel, tempat kerjanya, dia bisa nyelonong masuk dan kemudian ternyata reseptornya itu berada di dalam nukleus atau inti sel. Ini kira-kira mirip dengan cara kerja hormon protein atau hormon steroid. Kalau menurut kalian? Dia bahan dasarnya protein ya, kelompok ini. Ada yang bisa bantu kelompok 1? Kalau seperti ini skemanya, dia ini lebih mirip ke hormon steroid cara kerjanya atau lebih mirip ke hormon protein? Halo? Ada yang bisa bantu? Halo? Masih kedengaran suara saya? Masih, Pak. Ya. Masih, Pak. Silakan. Menurut kalian seperti apa? Ini kan simpel dia gitu ya. Saya sudah tampilkan tadi mekanisme kerja hormon protein dan mekanisme kerja hormon steroid. Lalu kalau kita lihat di sini hormon yang bahan dasarnya ini asam amino dicampur dengan iodin atau ditambah dengan iodin gitu ya, berkombinasi dengan iodin, lalu mekanisme kerjanya seperti ini. Dia nyelonong masuk ke dalam sel, menembus membran sel dengan mudah, lalu kemudian akan berinteraksi dengan reseptornya, yang reseptornya itu berada di inti sel. Yang kemudian nanti dia akan mengaktifasi ekspresi gen tertentu pengkode protein khusus. Maka akibat dia berinteraksi dengan reseptor, dia akan menyebabkan suatu gen teraktivasi, lalu gen ini akan ditranskripsi, lalu ditranslasi sehingga dihasilkanlah produk protein di ribosom. Yang protein inilah nanti yang menjadi memberikan pengaruh kepada sel itu sendiri dan kepada tubuh. Nah, pertanyaan saya, kira-kira dengan skema seperti ini, dia ini dari cara kerjanya seperti apa? Mirip kemana dia? Ke hormon protein kah dia atau ke hormon steroid? Kelompok 1 silakan. Karena ini bahan kelompok 1. Mungkin hormon protein, Pak. Menurut kelompok 1 dia lebih dia menjawab tadi ya. Jadi menurut dia ini lebih mirip ke hormon protein. Ingat ini kuncinya berbeda loh. Kalau hormon protein bisa nggak dia menembus membran yang berupa lipid? Tidak, Pak. Tidak kan? Tidak, Pak. Kalau hormon protein ini nih, reseptornya pasti ada di membran sel. Tidak di dalam inti sel. Kemudian hormon protein juga dia tidak mungkin bisa menembus membran dengan difusi biasa karena dia protein, dia tidak dicintai oleh lemak penyusun membran. Jadi kalau kita lihat dia itu sebenarnya identik atau lebih mirip lah dengan hormon steroid kerjanya. Nah ini sebuah pengecualian gitu ya. Bahan dasarnya adalah asam amino yang seharusnya tidak mudah menembus membran sel dan dia tidak bisa tidak memiliki reseptor seharusnya di inti sel, tetapi dia ternyata seperti hormon steroid gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya adalah kalau saya mengapa gitu ya. Kok bisa kayak gitu? Berbeda dia dengan hormon protein biasa. Kalau hormon protein biasa dia ini dia harus berinteraksi ke sini gitu ya, protein dimediasi oleh reseptornya di sini. Nah, reseptornya ini kerjanya mengaktifasi enzim. Jadi dia langsung membangkitkan enzim yang tadi belum aktif menjadi aktif. Sehingga enzim inilah yang nanti menimbulkan pengaruh fisiologis pada tubuh. Sedangkan hormon steroid itu panjang jalurnya, dia membangunkan gen gitu ya. Gen yang belum aktif teraktivasi sehingga nanti diekspresikan menghasilkan protein. Protein inilah yang akan menimbulkan pengaruh. Nah, pertanyaan saya, mengapa kok kira-kira ini hormonnya tiroksin kok dia bisa nyelonong masuk seperti steroid?
kok dia bisa saja gitu ya diterima dia oleh lipid penyusun membran gitu ya. Sehingga Allah membuat reseptornya itu berada di inti sel, karena mengapa dia bisa aja nyelonong di membran sel gitu. Ada yang bisa bantu menurut logika kalian kira-kira seperti apa gitu ininya yang menyebabkan dia menjadi lebih mudah seperti itu? Apa yang membedakan dia dengan hormon protein biasa? Belum ada yang bisa menjawab? Baik, kalau tidak bisa menjawab ini menjadi PR buat ini ya, kelompok 1 dan 2. Kemudian kita buka saja sesi pertanyaan. Kalau pertanyaan tadi saya belum dijawab, kita silakan kepada penanya siapa, sebutkan namanya dan kepada kelompok mana kalian akan bertanya gitu ya. Silakan perwakilan dari kelompok selain kelompok 3 dan 4 tentunya gitu ya. Jadi question and answer-nya sebutkan nama, kelompok, kemudian kepada kelompok mana kalian akan menunjukkan pertanyaannya gitu ya. Bisa juga di pertanyaan mungkin bisa kelompok 1 dan 2 menjawabnya gitu ya, atau spesifik kepada kelompok 1 saja. No problem. Bisa berupa pertanyaan, bisa berupa kasus yang kalian temukan yang mungkin tidak tahu penjelasannya, atau bisa juga misalnya tanggapan kalian tentang ada yang ingin ditambahkan atau yang mungkin kalian merasa masih mengganjal yang perlu dikonfirmasi. Masih kedengaran suara saya ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya, silakan untuk bertanya. Saya absen satu-satu perlu. Kelompok 1 silakan. Kelompok yang bertanya ini ada kelompok 1, kelompok 2, kemudian kelompok 5, kelompok 6, 7 dan 8. Jadi ada 6 kelompok sebenarnya. Dani ingin bertanya, silakan Dani. Kalau ada pertanyaan. Iya Pak, ada yang pertanyaan Pak, tapi ini mungkin ke kedua kelompoknya Pak, karena ini menyangkut regulasi gitu Pak. Oh iya. Nah, tadi ada kayak kemampuan sel target itu merespon tergantung pada konsentrasi hormon dan jumlah reseptor gitu Pak. Ya. Apakah ada terjadi ketika terjadinya down atau terjadinya regulasi yang rendah gitu Pak, dan juga regulasinya tuh naik gitu Pak, adakah perbedaannya? Dan juga ada komen Pak tadi untuk masalah sistem endokrin pada invertebrata, ini ada gambar yang terbalik gitu Pak namanya, jadi di bagian itu namanya itu seharusnya di bawah Pak, dan Aurelia Aurita itu di atas komen. Ya, saya juga tadi sempat bahwa slide-nya itu terbalik. Hidra itu kan ubur-ubur dinamain hidra, kemudian hidranya dinamain ubur-ubur tadi gitu ya nama ilmiahnya. Jadi hati-hati karena juga walaupun dia berupa slide supporter, tapi tentu harus sesuai dengan gambarnya gitu ya. Ini di kelompok 2 tadi kan kita lihat slide-nya. Ini ada yang bisa menanggapi dari kelompok 1 atau kelompok 2 pertanyaan Dani tadi. Kalau mengenai komen tadi jelas kita sama-sama tahu itu kesalahannya di sana gitu ya. Nanti mohon diperbaiki, dan juga untuk yang lain juga kalau menambahkan ini upayakan tepat gitu ya. Nah, ini pertanyaan Dani ini sangat menarik gitu ya. Jadi kan yang menentukan bagaimana hormon itu bisa efektif, kemudian bisa menimbulkan pengaruh, dan kemudian nanti direspon dengan sistem regulasi atau pengaturan. Kita lihat adalah konsentrasi hormonnya sendiri. Kalau hormonnya rendah, tentu efeknya juga jadi sedikit gitu ya. Kemudian kalau kadarnya berlebih-lebihan juga efeknya juga akan berlebih-lebihan. Kemudian selain dari jumlah atau konsentrasi hormon itu sendiri, juga reseptornya, tempat yang memediasi dia bisa bekerja atau tidak bekerja di sel target itu. Kalau reseptornya itu tidak berfungsi,
maka dia juga tidak akan bekerja dengan baik gitu ya, karena dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya, hanya berkeliling-keliling saja di sel target tanpa bisa berkomunikasi dan berinteraksi. Nah, kira-kira dari pertanyaan Dani tadi bisa direspon gitu ya, bagaimana kira-kira yang bisa menyebabkan proses regulasi seperti ini gitu ya. Ada yang bisa langsung merespon dari kelompok 1, kelompok 3 dan kelompok 4 ya. Kalau tadi yang secara spesifik sebenarnya kelompok 4 yang saya harus mencolokkan power. Laptop saya hampir habis baterainya. Oke. Jadi tadi kan kelompok 4 yang secara spesifik mengkaji tentang bukan kelompok 4 ya, kelompok 1 ya, kelompok 3 ya, yang feedback tadi, mekanisme feedback tadi. Jadi pertanyaan Dani ini bisa menjelaskan nanti misalnya mengapa pada orang yang kekurangan yodium misalnya itu nanti bisa kelenjar iodium itu kan nanti berpengaruh kepada hormon tiroksin. Mengapa orang yang kekurangan tiroksin menyebabkan nanti gondok, jadi kelenjarnya itu membesar. Ini sebenarnya kan bagian dari sistem upaya feedback gitu ya, upaya umpan baliknya gitu ya. Ada yang bisa membantu menjelaskan dari kelompok 3 atau kelompok 4? Silakan, karena ini adalah bagian dari materi yang kalian sudah pelajari lebih baik daripada kelompok-kelompok lainnya gitu ya. Tentunya memiliki pengetahuan yang dalam ekspektasi kita jauh lebih baik daripada kelompok lain. Ada yang bisa? Ini sudah 2 PR-nya ya. Satu tadi yang menjadi ini gitu ya. Bagaimana pengaruhnya ini sistem regulasinya. Silakan kelompok 3 dan kelompok 4 untuk merespon. Jadi jangan didiamkan gitu ya. Kalau kita berinteraksi ya direspon gitu ya. Karena kalau didiamkan nggak jadi interaktif perkuliahan kita. Saya ingin memperlihatkan sembari yang lain berbicara, memikirkan jawabannya gitu ya. Jadi saya tidak akan membantu secara totalitas gitu ya, karena kita bersama-sama di sini gitu ya. Kalau hanya saya yang membahas ini jadi kuliah saya gitu ya. Jadi kalau di feedback mungkin ini tadi ya yang bisa membantu gitu ya. Mekanisme feedback ini mungkin ya yang kalian lihat misalnya karena stimulus itu bisa stimulus dari dalam tubuh kita atau stimulus yang berasal dari luar tubuh. Jadi misalnya cahaya, kemudian stres tadi misalnya, itu bisa menjadi stimulus pemicu diproduksinya suatu hormon. Jadi ini rata-rata hormon, misalnya hormon protein tadi gitu ya, atau hormon steroid juga bisa seperti itu. Jadi stres misalnya, atau faktor sinyal cahaya, atau mungkin faktor nutrisi misalnya juga bisa. Itu menyebabkan hipotalamus, kalau di sini kasusnya merilis hormon corticotropin releasing hormone. Kemudian dia akan berpengaruh ke anterior pituitary, sehingga di bawah pengaruhnya dia akan menghasilkan ACTH. Lalu ACTH ini akan berinteraksi dengan adrenal dan berinteraksi dengan reseptornya di adrenal, sehingga nanti hasil interaksinya dia akan memicu adrenal menghasilkan kortison gitu ya. Nah, kortison nanti akan meningkat di dalam darah. Nah, kortison ini macam-macam sel targetnya. Dia juga akan ketika dihasilkan dia akan diedarkan oleh darah dan menemui reseptor-reseptornya di sel otot, kemudian di otak juga ada gitu ya, di hipotalamus dan pituitari. Nah, ini nanti interaksinya itu macam-macam gitu ya. Nah, ini kan sistem feedback tadi. Jadi mungkin ini bisa membantu kita untuk memahami pertanyaan Dani tadi gitu ya. Kalau misalnya konsentrasi
CRH ini atau corticotropinergic hormone ini rendah, maka otomatis nanti kan pengaruhnya terhadap anterior pituitary juga akan lebih rendah gitu ya. Kemudian maka kadar ACTH juga akan turun. Baik, ada yang ingin merespon? Silakan dari pertanyaan Dani tadi, atau bisa dikonfirmasi ke Daninya kira-kira kalau tidak mengerti gitu ya. Jadi jangan didiamkan pertanyaan gitu ya. Karena di perkuliahan ini kita berharap sama-sama saling merespon satu sama lain. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 5, kelompok 6, kelompok 7, kelompok 8. Dani kelompok berapa Dani? Saya nggak hafal kelompok masing-masing ya. Kelompok 7, Pak. Ya, oke. Jadi kita lihat memang yang menentukan bagaimana sistem regulasi ini kan konsentrasi dari hormon itu dan juga kenormalan reseptornya. Karena itu menjadi faktor kunci gitu ya. Kalau reseptornya baik-baik saja tapi hormonnya sedikit, maka nggak ada yang akan berinteraksi dengan reseptornya, maka juga efeknya juga tidak ada. Tetapi misalnya hormonnya banyak tapi reseptornya tidak berfungsi, maka sama juga hormonnya tidak akan bisa menimbulkan pengaruh. Jadi ini merupakan satu kesatuan gitu ya, faktor konsentrasi dan faktor reseptor. Kalau konsentrasinya tinggi, reseptornya tidak memadai, maka ya percuma, hanya sedikit yang bisa menimbulkan pengaruh. Atau reseptornya banyak sekali gitu ya. Reseptornya rame gitu ya, tetapi hormonnya itu sendiri yang akan berinteraksi dengan reseptor itu sedikit, maka juga akan sangat sangat berpengaruh gitu ya. Jadi kelainan hormon itu, ya, silakan ada yang ingin merespon, Dea. Saya mencoba menjawab Pak pertanyaan Fandi Pak. Kan Dea? Dea dari kelompok 3 ya, oke. Ya Pak. Mengenai pertanyaan Fandi mengenai regulasi kerja hormon, konsentrasi hormon yang disekresikan dan mencapai sel target harus diregulasi sedemikian rupa sehingga proses fisiologis yang berjalan sebagai manifestasi kerja hormon tersebut berada dalam status homeostatis. Jika suatu hormon berlebih atau hipersekresi, maka akan berdampak kepada aktivitas kerja atau penghambatan yang berlebihan terhadap kinerja sel-sel target yang menjadi sasarannya. Sebaliknya, jika kadarnya sangat rendah atau defisiensi, maka kinerjanya di sel target juga akan menurun drastis, bahkan tidak ada sama sekali. Hipersekresi dan hiposekresi hormon menyebabkan gangguan pada sistem tubuh yang membahayakan. Begitu jawaban dari dia. Silakan ditanggapi Dani, apakah sudah terwakili dari penjelasan Dea ini mengenai pertanyaan Dani tadi, bagaimana sebenarnya regulasi yang sangat bergantung kepada faktor konsentrasi hormon dan juga faktor reseptornya gitu ya, kenormalan dari reseptor dari hormon. Baik, Pak. Ya Dani. Kalau menurut Fandi itu sudah mewakili, tapi masih Pak, untuk masalah ya seandainya regulasi itu rendah dia akan berpengaruh, dan maksudnya tuh regulasinya rendah tuh sel target tersebut pada konsentrasi hormon dan jumlah reseptornya gimana gitu Pak, kayak regulasinya rendah tuh apakah terjadi menyangkut ke sel-sel ya Pak untuk melakukan regulasi tersebut itu ada rendah, dan juga jika terjadi regulasinya itu naik gitu Pak. Ya mungkin dia bisa merespon tanggapan lanjut dari Dani. Jadi bagaimana kira-kira kalau seandainya ininya, apakah mungkin Dani pengen melihat menggali lebih lanjut kira-kira bentuk wujud nyata dari ininya ya, dari bentuk regulasi itu sendiri. Regulasi rendahnya seperti apa gitu Pak, untuk spesifiknya gitu Pak. Kan tadi sel target tadi itu kan bekerja pada sel target
Pak, jika konsentrasinya hormon tadi tergantung juga dengan konsentrasi hormon dan juga jumlahnya gitu Pak. Ada yang bisa menjelaskan gitu ya? Jadi Dani ingin melihat misalnya kalau dia misalnya gini ya, suatu hormon kadarnya sangat rendah. Taruhlah misalnya di sini gitu ya. Kalau di slide saya mudah-mudahan kalian bisa lihat. Kalau di ketika misalnya kortison itu menjadi tinggi, kortison menjadi tinggi akibat stimulasi dari ACTH dan kemudian di atasnya juga CRH secara tidak langsung, itu menyebabkan kortison misalnya membludak. Lalu kortison ini kan akan ketika dia dilepaskan dari darah, dia akan berinteraksi dengan sel-sel targetnya juga gitu ya. Dia punya sel target. Nah, salah satu sel targetnya adalah di sel-sel anterior pituitary dan juga di hipotalamus gitu ya. Jadi ketika dia berinteraksi dengan reseptornya di sini, kalau konsentrasinya tinggi, maka otomatis dampak efeknya juga akan lebih tinggi ke hipotalamus ke anterior pituitary ini gitu ya. Nah, karena dia jadi dia spesifik kalau di anterior pituitary dan hipotalamus, dia nanti justru efek akhirnya atau dampak fisiologisnya itu ketika dia berinteraksi dengan reseptornya di anterior pituitary dan hipotalamus, dia akan menyebabkan sel-sel anterior pituitary dan hipotalamus itu menjadi turun aktivitasnya gitu ya. Turun aktivitasnya dalam hal aktivitas memproduksi hormon ACTH dan CRH. Nah, jadi bagaimana dia bisa menurunkan produksi itu? Ya, salah satunya bisa jadi dia mengganggu menghambat aktivasi gen pengkode, karena ini kan hormonnya hormon protein yang tentu ada gen pengkodenya. Jadi yang dia hambat adalah gen pengkodenya itu, gitu ya, ekspresi gen pengkodenya itu bisa dihambat. Tetapi misalnya kita tahu kortison ini juga memicu metabolisme. Kortison ini kan bisa menyebabkan memicu terjadinya proses pemecahan glikogen. Jadi kalau kortison ini reseptornya juga menarget sel otot gitu ya. Jadi dia punya reseptor di sel otot. Jadi ketika dia melewati sel otot, maka dia juga akan berinteraksi dengan reseptornya di sel otot. Nah, ketika dia berinteraksi, maka kalau kadarnya tinggi, dia juga akan berinteraksi dengan banyak sekali sel otot. Sehingga glikogen yang ada di sel otot atau di sel hati, itu kan glikogen banyak di sana ya, sel otot dan sel hati, itu nanti akan terstimulasi. Nah, cuman pertanyaan kita bagaimana cara kortison ini bisa memicu kalau ke hipotalamus anterior pituitary tadi kita lihat dia menekan ekspresi dari gen pengkode hormon ini gitu ya. Tetapi ketika dia mencapai sel targetnya berupa hati atau otot atau miosit, ketika dia berinteraksi dengan reseptornya di sana, bagaimana caranya dia bisa memicu perombakan glikogen menjadi glikosa untuk metabolisme, untuk kebutuhan energi. Ya, salah satunya adalah dia akan mempengaruhi mengaktifasi enzim gitu ya. Jadi enzim-enzim yang terlibat dalam pemecahan glikogen itu dia aktivasi. Jadi hormon kortison ini bisa mengaktifasi enzim-enzim di sel otot dan sel hati. Enzim apa? Yaitu enzim-enzim yang secara khusus terlibat dalam perombakan glikogen menjadi glukosa gitu. Jadi seperti itu kurang lebih gambarannya bagaimana si kortison ini nanti bisa mempengaruhi, bisa menghambat aktivitas dari produksi kelenjar sehingga hormon lain bisa turun oleh dia. Tetapi bisa juga tadi. Jadi saya belum selesai dengan cerita kortison ini. Jadi ketika kortison ini tadi mencapai sel otot atau sel hati, kita lihat maka sel otot dan sel hati itu aktiflah enzim-enzim di dalamnya dalam pengaruh kortison ini sehingga nanti terjadi perombakan glikogen menjadi glukosa. Nah, efek lanjutnya glikogen dan glukosa itu akan membludak di dalam sel sehingga bisa jadi kalau dari hati misalnya itu glukosa akan dirilis ke darah. Kalau di dalam otot biasanya glukosa itu akan dikatabolisme kan. Tetapi kalau di hati kan rata-rata glukosa yang meningkat hasil pemecahan glikogen tadi
dalam pengaruh enzim-enzim yang dibangunkan oleh kortison tadi, nah kan efeknya adalah gula darah meningkat. Nah, gula darah meningkat akibat sebenarnya yang menjadi bromocoranya adalah karena kortison. Itu ketika gula darah meningkat, maka hormon apa yang kemudian akan terpengaruh dengan gula darah adalah hormon insulin. Jadi kita lihat ini justru kalau dia ke hipotalamus atau anterior pituitari, dia menekan produksi hormon ini, tetapi kortison ketika dia bekerja di sel otot atau sel hati, dia akan menyebabkan nanti gula darah meningkat karena glikogennya dipecah di sana, maka glikogen akan keluar dalam bentuk glukosa tentunya. Gula darah meningkat itu akan menstimulasi pankreas menghasilkan insulin. Jadi secara tidak langsung atau indirectly, peningkatan kortison itu akan meningkatkan produksi insulin. Nah, jadi seperti itu kurang lebih gitu ya, bahwa satu hormon bisa berdampak kepada peningkatan dari hormon lain atau penurunan dari produksi hormon lain. Yang pada akhirnya tujuannya sebenarnya supaya kadar dari hormon itu sesuai kebutuhan gitu ya, sesuai yang dibutuhkan, tidak berlebihan, tidak berkekurangan gitu ya. Jadi kortison tadi kalau dia di sistem ini dia sebenarnya adalah dalam rangka menurunkan kadarnya. Karena kortisol yang berlebih-lebihan dia akan menyebabkan stres. Dan bisa menyebabkan gula darah tinggi terus-menerus gitu ya. Jadi itu kan berbahaya. Maka tubuh akan membentuk suatu sistem ketika gula darah tinggi maka insulinlah yang dikerahkan gitu ya, membantu supaya gula darah ini nanti bisa turun. Kemudian kortison itu sendiri tinggi, maka biasanya hipotalamus dan anterior pituitari akan menurunkan produksi hormon yang bisa memicu kortison, yang pada akhirnya tercapai suatu titik di mana kadar kortison itu akan turun karena adrenal tidak lagi dipicu untuk menghasilkannya. Jadi kalau kita lihat memang di sini faktor reseptor juga menentukan gitu ya. Jadi kalau kortisolnya tinggi, ini misalnya kortisol di sini tinggi, tetapi dia kan harus punya reseptor di sel-sel hipotalamus dan anterior pituitari. Tapi misalnya reseptornya di sini tidak ada atau tidak berfungsi atau sedikit sekali. Maka sistem penekanannya, sistem umpan balik negatif ini tidak akan bekerja. Karena mengapa ketika kortison sampai di anterior pituitari, dia cuma keliling-keliling, di hipotalamus cuma muter-muter, nggak bisa mempengaruhi sel di sini. Sehingga hipotalamus tidak akan terpengaruh dengan kortison, maka dia tetap menghasilkan CRH. Dia tidak akan tertekan oleh kortison. Kemudian pituitari juga tidak akan terpengaruh oleh kortison, dia tetap akan menghasilkan ACTH. Nah, akibatnya karena reseptor itu tidak berfungsi dengan baik di sini, maka nanti tingginya kortison tetap akan tinggi terus-menerus gitu, bahkan akan semakin tinggi. Karena hipotalamus dan anterior pituitari tidak terhambat aktivitasnya gitu. Nah, ini berbahaya. Jadi stres yang berkepanjangan itu biasanya akan mengakibatkan sistem yang seharusnya bersifat umpan balik negatif seperti ini. Kalau kita stresnya sebentar, mungkin ini akan segera pulih. Tetapi misalnya kalian stresnya kronis, kalian berkepanjangan, stresnya berminggu-minggu gitu ya, berbulan-bulan, itu akan menyebabkan reseptor misalnya bisa tidak sensitif. Jadi dia membutuhkan kortisol yang sangat tinggi baru kemudian sedikit terpengaruh. Sistem ini tidak akan bekerja lagi gitu ya. Sehingga kalau kalian stres menghasilkan kortison yang menyebabkan stres, maka makin lama kortison kalian akan tinggi terus-menerus karena kontrol negatif, feedback negatif tidak bekerja dengan baik. Begitu kalau saya bisa membantu menjelaskan Dani gitu ya. Bagaimana Dani? Ya Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan lainnya, kita masih punya waktu sebelum asar gitu ya. Silakan disampaikan. Ini baru terwakili oleh kelompok 7 yang minggu lalu juga sebenarnya Dani juga bertanya. Jadi kelompok 7 ini aktif gitu ya. Silakan ada yang ingin dikomentari atau ingin ditanyakan. Kita ingin. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan Nurmia Sari dari kelompok berapa Nurmia? 8, Pak. Oke, silakan.
Sebelumnya ingin bertanya ke kelompok 1, Pak. Ya. Tadi kan ada hormon parakrin dan hormon parakrin yang dimediasi. Yang ingin saya tanyakan, apakah perbedaan dari kedua hormon itu, Pak? Apakah yang terjadi pada hormon parakrin yang setelah dimediasi sehingga fungsinya itu jadi berbeda dengan hormon yang awal gitu, Pak? Oke, mungkin kelompok 1 bisa menayangkan slide-nya. Saya stop slide-nya ya. Saya stop share screen ini. Yang memperlihatkan tadi interaksi antara bagaimana hormon itu diantarkan gitu ya dari tempat dia dihasilkan ke tempat kerjanya. Itu kan kalau tempat kerjanya dirinya sendiri itu kan namanya autokrin. Tapi ada yang tempat kerjanya itu adalah sel-sel tetangganya. Makanya dia parah saja itu namanya parakrin karena para itu kan sejajar atau berdekatan gitu ya. Itu parakrin. Ada yang autokrin, ada yang parakrin, ada yang kita lihat tadi ada parakrin yang dimediasi gitu ya. Nah ini apa bedanya antara parakrin dengan parakrin yang dimediasi? Ini kira-kira bagaimana gitu ya? Silakan ini kan. Kalian punya gambarnya nggak ya? Saya punya ini sebenarnya di buku, cuman saya nggak menyediakan ininya. Ini seharusnya di support dengan gambar gitu ya, sehingga teman-teman bisa melihat visualisasinya seperti apa sih gitu ya. Kalau autokrin itu jelas dia kerjanya, ini selnya menghasilkan hormon, lalu hormon itu bekerja pada dirinya sendiri gitu ya. Jadi dia dikeluarkan dulu ke luar sel, tapi nanti dia akan berinteraksi dengan reseptor di permukaan sel itu sendiri. Jadi dia mandiri banget. Tapi ada yang parakrin, ini sel penghasilnya, ini sel tempat kerjanya. Maka hormon yang dihasilkan dari penghasil ini akan bekerja merembes ke sini gitu ya, ke tempat sel tetangganya, karena disinilah reseptornya. Maka dia berpengaruh kepada sel-sel tetangganya. Tapi ada tipe ketiga itu parakrin, dia berdekatan. Kalau para ini kan karena dekatan gandengan gitu ya. Nah, dia bisa ditranslokasi dari satu sel penghasil ke sel tempat kerjanya itu melalui penghubung spesifik gitu ya. Nah, kira-kira dari pertanyaan Nurmiasari tadi gitu ya, bagaimana kira-kira perbedaan spesifik dari sini gitu yang bisa ininya pengaruhnya seperti apa kira kurang lebih gitu ya. Silakan kelompok 1 untuk menjelaskan. Dicoba gitu ya menjelaskannya mana yang tepatnya. Tipe keempat dari ini kan endokrin. Jadi endokrin itu ini 4 sebenarnya ya. 1, 2, 3, 3 gitu ya. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, 4. Jadi kalau endokrin tempat kerjanya itu jauh, tempat dihasilkannya jauh dan tempat kerjanya berjauhan dengan tempat kerjanya gitu ya. Apa misalnya hormon testosteron tadi dia dihasilkan di testis, tapi misalnya tempat kerjanya salah satunya di otak, itu kan jauh tuh. Maka dia menggunakan transportasi dengan darah, dia sangat bergantung kepada darah. Tapi kalau autokrin dia nggak butuh darah loh gitu ya. Dia kan cuma selnya sendiri, jadi dia cuma perlu cairan ekstraseluler aja di sekitar sel. Kalau cairan ekstraseluler ini ada, maka ketika hormon itu dilepaskan ke cairan di luarnya, baru dia akan berinteraksi lagi dengan reseptor di permukaannya. Parakrin juga itu biasanya tidak membutuhkan darah, karena kan antara satu sel dengan sel lain bergandengan, itu paling hanya cairan ekstraseluler di sekitarnya itu gitu ya. Jadi ketika sel A melepaskan hormonnya ke cairan ekstraseluler sekitarnya, maka hormon itu akan berinteraksi dengan sel tetangganya. Sehingga sel tetangganya ini akan terpengaruh yang kemudian menimbulkan efek fisiologis gitu. Silakan kelompok 1 bisa menanggapi. Halo, silakan. Tidak bisa atau kelompok 2 bisa bantu.
tadi sudah ada dia tadi yang merespon gitu ya. Kemudian mungkin kelompok 4, maksud saya kelompok 4 ya. Kelompok 3, mungkin kelompok 4 juga bisa membantu. Ada Elia, ada Dimas, Fadila yang juga membahas tentang hormon ini gitu ya. Kalau enggak ini akan jadi PR berikutnya gitu ya. Jadi pertanyaan Nurmiasari ini menjadi PR buat kita. Dan juga tadi pertanyaan saya tadi gitu ya. Bagaimana di hormon tiroksin tadi, kenapa kok dia bahan dasarnya tirosin sama amino seharusnya, tetapi kok dia bisa nyelonong seperti lemak gitu ya. Nah, itu pertanyaan. Jadi menumpuk pertanyaan kita gitu ya. Kelompok 1 belum bisa merespon. Kalau belum bisa merespon, mungkin kita bisa berpindah ke ini. Ada yang lain bisa dengan pertanyaan lain, silakan kita tampung gitu ya. Karena nanti kalau tidak terjawab di sini mungkin bisa merespon nanti di grup WA, kita bisa lanjut gitu ya diskusinya. Tapi ini tetap menjadi PR gitu ya, menjadi PR untuk kelompok 1 dan kelompok 3 dan 4 gitu ya. Cuman kita perlu untuk merekam pertanyaan-pertanyaan ini gitu ya, sehingga nanti bisa terjawab gitu semuanya, curiosity kita. Mungkin bisa di stop share screen-nya. Saya mau share screen. Oke. Jadi saya ingin menambahkan di ini tentang hormon gitu ya. Tentang sistem hormon ini tadi, bagaimana pengaruh dampak fisiologis dari hormon tersebut terhadap tubuh manifestasinya gitu ya. Jadi yang dia pengaruhi itu apakah dia akan menyebabkan perubahan morfogenik atau perkembangan, kemudian apakah dia akan menyebabkan perubahan metabolisme atau perubahan perilaku atau perubahan karakter gitu ya. Jadi ini misalnya kalian lihat ini bagaimana pengaruh hormon steroid, yaitu hormon seks, estrogen, yang itu kan pada perempuan. Tetapi hormon seks ini dia akan berpengaruh secara behavior, perilaku, menyebabkan pengaruh yang berhubungan dengan perilaku, kemudian menyebabkan manifestasi berupa morfogenik gitu ya. Jadi perubahan bentuk atau perkembangan gitu ya, morfogenik, dan juga perubahan metabolik. Ini kita lihat misalnya hormon estrogen itu kan hormon yang produk peracikan kolesterol tadi, yang pada perempuan enzim-enzimnya itu mengarahkan kepada produksi estrogen dari kolesterol. Nah, walaupun demikian di tubuh laki-laki juga memiliki reseptor untuk hormon estrogen. Karena laki-laki juga walaupun dalam jumlah sedikit menghasilkan hormon estrogen. Tetapi ketika hormon estrogen itu diinjeksi dari luar tubuh dengan penyuntikan, misalnya di salon-salon kalian lihat banyak waria itu yang melakukan penyuntikan dengan estrogen. Nah, kalian lihat dampaknya adalah bukan hanya dari segi tingkah laku dia akan menjadi feminim, tetapi secara morfogenik dia juga penampilan, misalnya untuk perkembangan dia juga akan berpengaruh. Jadi dari kulit yang biasanya kita tahu karakter kulit perempuan itu lebih halus gitu ya, dengan rambut-rambut yang sedikit, itu akan berbeda gitu ya efeknya. Jadi laki-laki ini awalnya kalian lihat dia seorang laki-laki menjalani injeksi hormon estrogen secara reguler, maka belum sampai 2 tahun secara morfologi dia menjadi perempuan gitu ya. Diiringi juga dengan tentu karakteristik psikologis dan tingkah lakunya. Berkebalikannya adalah ketika ini kasus misalnya dia seorang perempuan asli yang perempuan tulen, tapi kemudian dia menjalani terapi hormon karena dia terobsesi ingin jadi laki-laki, lalu dia menjalani injeksi testosteron dari luar tubuhnya. Kita lihat testosteron ternyata mampu merubah karakteristiknya, karena kita tahu testosteron ini kan
efeknya adalah efek cenderung ke karakter maskulinitas. Jadi dari morfogenik kalian lihat dia awalnya tidak ada pertumbuhan janggut misalnya, kemudian juga bahu juga, dan juga massa otot biasanya juga berpengaruh gitu ya. Nah, dia akan berubah menjadi secara morfologi dia bertransformasi menjadi laki-laki gitu ya setelah kurang lebih 5 tahun replacement ini atau penggantian hormon ini. Jadi ini bisa kita kaitkan misalnya kalau seorang laki-laki dia terpapar banyak dengan zat-zat yang bisa menghambat enzim perubah kolesterol menjadi testosteron, itu bisa jadi nanti laki-lakinya bisa berubah menjadi feminitas karena kolesterolnya justru terkatalis menjadi estrogen gitu ya. Tapi perempuan juga bisa berkebalikan seperti itu gitu ya. Dia seharusnya memiliki enzim-enzim yang bisa merombak kolesterol menjadi estrogen, tapi justru terhambat enzimnya, maka reaksi akan memiliki jalur yang lain di mana kolesterol berubah menjadi testosteron. Jadilah perempuan yang dengan kadar testosteron tinggi, maka karena dampaknya juga akan berbahaya. Nah, ini kalian lihat ini manifestasi morfogenik karena testosteron itu kan menghasilkan efek, salah satunya bukan hanya ke metabolik tapi efek ke morfogenik karena dia akan menimbulkan peningkatan massa otot. Jadi jangan menganggap keren dulu gitu ya, ada sapi di peternakan dengan otot yang begitu berkembang. Tentu ini beratnya berlipat ganda kalau di industri perdagingan gitu, industri daging tentu akan sangat ini menguntungkan gitu ya dengan massa otot yang banyak karena nanti bobotnya tinggi gitu ya dan harganya akan lebih mahal. Tapi bahayanya apa? Residu testosteron itu akan tinggi di sini. Residu testosteron di dalam daging. Maka ketika misalnya anak-anak yang masih balita itu diberi konsumsi daging yang residu testosteronnya tinggi, maka seorang anak itu sudah terdedah dengan testosteron pada usia dini gitu ya. Yang kelenjar testisnya misalnya kalau dia laki-laki belum menghasilkan itu, tetapi kemudian dia mendapatkan suntikan testosteron melalui makanan gitu ya. Maka dia mungkin akan memiliki dampak perubahan-perubahan yang dipicu oleh testosteron lebih dini. Maka kita lihat misalnya testosteron ini akan menjadi sex drive. Jadi seorang anak bisa saja mengalami pematangan seks lebih dini. Bisa saja misalnya kalau sekarang kita lihat anak-anak itu ada yang kelas 5, kelas 4 SD mereka sudah mimpi basah gitu ya, sudah menghasilkan sperma. Nah, itu kan indikator-indikator bahwa terjadi penyimpangan kinerja hormon. Atau misalnya ada perempuan yang tadi misalnya karena dia mengkonsumsi makanan-makanan yang mungkin merusak enzim untuk biosintesis hormonnya, atau makanan-makanan yang justru di sana terdapat residu hormon testosteron misalnya, maka bisa saja perempuan ini memiliki kadar testosteron yang lebih tinggi. Atau juga misalnya kita bisa kaitkan dengan ini ya, fitoestrogen. Itu kan estrogen yang dia analog tapi dia sumbernya dari tumbuhan. Misalnya banyak terdapat pada kedelai misalnya. Kalau mengkonsumsi susu kedelai yang banyak atau mengkonsumsi makanan-makanan dengan soybean paste gitu berbahan dasar kedelai, itu kemungkinan akan memiliki asupan fitoestrogen yang lebih tinggi di dalam tubuh gitu ya. Nah, fitoestrogen itu bisa berinteraksi dengan reseptor estrogen di dalam tubuh gitu ya. Jadi kalau pada perempuan itu justru akan berdampak baik. Mengapa? Karena dia akan terbaca oleh sistem tubuh kadar estrogennya itu tinggi. Walaupun sebenarnya yang tinggi itu adalah kadar estrogen yang berupa fitoestrogen tadi. Tetapi sistem feedback tadi akan membaca, wah estrogen tinggi, maka produksi estrogen itu akan ditekan. Yang dia estrogen alaminya akan turun gitu ya. Maka itu akan menurunkan risiko pembentukan kanker payudara. Misalnya kanker payudara itu kan sangat terkait dengan estrogen. Kalau estrogen sangat tinggi itu risiko kanker payudara tinggi ya. Jadi misalnya itu sangat berdampak baik. Tetapi misalnya kalau pada laki-laki di dalam tubuhnya terjadi penumpukan fitoestrogen, nah ini bisa berbahaya gitu ya. Jadi ketika fitoestrogen itu menimbulkan efek yang mungkin mimik dia atau meniru efek estrogen alami, maka bisa jadi
laki-laki bisa berubah karakter gitu ya, bisa berdampak. Tetapi studi ke sana belum ada. Tetapi estimasi fisiologis itu memungkinkan gitu ya. Walaupun saya belum pernah membaca bagaimana kira-kira pengaruhnya kalau laki-laki atau hewan jantan misalnya dia mengalami diberi injeksi atau diberi asupan fitoestrogen yang berlebih-lebihan. Kalau kadarnya masih biasa, mungkin tubuh bisa mentolerir. Baik Anda semuanya, karena keterbatasan waktu sekarang sudah asar, saya pikir kita akhiri saja pertemuan kita hari ini, dan saya berharap pertanyaan kita bisa berlanjut, diskusi berlanjut di grup di WA, kemudian juga PR buat kelompok 3 dan 4 mohon segera direspon gitu ya. Jadi ada pertanyaan Nurmia Sari tadi tentang karakter perbedaan spesifik dari parakrin dan parakrin yang dimediasi. Juga pertanyaan penting saya tadi, mengapa kok hormon tiroksin itu yang seharusnya kan bahan dasarnya protein, yang seharusnya dia tidak bisa bekerja seperti hormon steroid di sel target, tetapi dia justru seperti hormon steroid gitu ya. Itu saja saya pikir Ananda. Terima kasih kepada kelompok 3 dan 4 dan terima kasih kepada Dani dan Nurmia Sari yang sudah mewakili kelompoknya dari kelompok 7 dan 8 untuk bertanya, dan walaupun belum direspon dengan sempurna gitu ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita di WA, jadi kalau yang ingin bertanya nanti mohon segera di posting saja di sana, dan mohon kelompok 3 dan 4 kita sama-sama saling bekerja sama membantu untuk meresponnya. Terima kasih, saya pikir sekian pertemuan kita hari ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.